Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Medi Brata Prakoso dari Teknik Analisis Biaya kelas B ingin menjelaskan tentang jawaban UTS Teknik Analisis Biaya kelas B yang telah diberikan. Yaitu yang pertama, untuk soalnya sendiri yaitu seseorang minjam uang dari bank sebesar 200 juta rupiah dengan interest rate 6% dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, untuk kasus pertama, yaitu berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-10 apabila diterapkan adalah bunga sederhana atau simple interest. Diasumsikan tidak ada pembayaran angsuran di antara tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Dapat menggunakan rumus yaitu P kali I kali N, yaitu P sendiri yaitu modal awal yaitu 200 juta rupiah, lalu dikali 6% sebagai bunga atau interest, dikali 10, yang untuk hasilnya yaitu 12 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk cash flow diagramnya, yaitu bisa dilihat karena dibayar di akhir, jadi dari bulan ke-1 sampai ke-9 tidak ada pembayaran dan hanya ada pembayaran di bulan ke-10 yaitu dengan nominal 320 juta rupiah yang awalnya kita pinjam di bulan ke-0 yaitu atau tahun ke-0 yaitu 200 juta rupiah dikarenakan terdapat bunga 6% tiap tahunnya. Nah, untuk lebih rincinya yaitu dapat dilihat di tabel ini. Dari peminjaman awal yaitu 200 juta rupiah. Selanjutnya di tahun pertama yaitu mendapat bunga 6%. 6% dari 200 juta yaitu 12 juta rupiah. Sehingga langsung ditambahkan ke pinjaman awal yaitu 200 juta rupiah yaitu menjadi 212 juta rupiah. Sehingga pinjaman yang ada yaitu menjadi 212 juta rupiah. Selanjutnya untuk tahun kedua yaitu karena menggunakan sistem simple interest sehingga bunganya itu tetap yaitu 12 juta rupiah. Sehingga 12 juta rupiah ditambahkan ke 212 juta rupiah. Sehingga dalam tahun kedua pinjamannya itu menjadi 224 juta rupiah. Dan seterusnya hingga mencapai tahun ke-10 dengan ditambah 12 juta terus per tahunnya. Sehingga menjadi 320 juta rupiah untuk total yang dibayarkan dari bunga 10 tahun. Dari awalnya yang 200 juta menjadi 320 juta rupiah. Lalu untuk kasus selanjutnya yaitu berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-10 apabila diterapkan adalah bunga majemuk atau compound interest. Diasumsikan tidak ada pembayaran angsuran di antara tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Nah, di sini untuk cash flow diagramnya yaitu hampir sama seperti yang sebelumnya, cuma yang membedakan yaitu di tahun ke-10 yaitu jumlah yang dibayarkan itu lebih banyak dari yang tadi dikarenakan perbedaan sistem yaitu yang digunakan di sini yaitu compound interest. Nah, untuk rinciannya kenapa kok yang dibayarkan itu bisa berbeda? Yaitu bisa dilihat di tabel berikut. Dari pinjaman awal yaitu 200 juta rupiah, lalu kita ambil bunganya itu 6% sehingga didapatkan 12 juta rupiah. Lalu dijumlahkan ke pinjaman awal tersebut sehingga menjadi 212 juta rupiah. Nah, di tahun pertama pinjaman menjadi 212 juta rupiah. Untuk di tahun selanjutnya 6% tersebut diambil dari 212 juta rupiah tersebut sehingga interestnya di tahun berikutnya itu atau di tahun kedua menjadi 12.720.000 rupiah. Lalu dijumlahkan dengan pinjaman yang ada yaitu 212 juta rupiah menjadi 224.720.000 rupiah. Dan itu diteruskan hingga ke tahun ke-10 sehingga menjadi 358.169.539 rupiah.
Lalu di kasus selanjutnya yaitu berapakah angsuran tiap akhir tahun yang harus dibayarkan agar modal pinjaman awal setiap tahun menjadi 200 juta rupiah. Sistem interest rate yang diterapkan adalah bunga majemuk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang dibayar adalah setiap tahun agar pinjaman awal tetap 200 juta rupiah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan bunga majemuk atau compound interest. Dapat dilihat di cash flow diagram, terjadi pembayaran tiap tahunnya sebesar 12 juta rupiah. Dengan pembayaran di tahun ke-10 atau di akhir pinjaman itu 212 juta rupiah. Nah, berikut untuk tabel yang lebih rinci, yaitu kita dapat lihat pinjaman awalnya itu 200 juta rupiah. Dengan bunga 6%, didapatkan interest 12 juta rupiah. Ditambahkan ke pinjaman awal kita sehingga 212 juta rupiah. 212 juta rupiah. Nah, seperti yang ada di soal tadi, untuk agar pinjaman kita tetap 200 juta rupiah, yaitu caranya dengan membayar bunganya saja tiap tahunnya. Nah, bunganya itu 12 juta rupiah, sehingga tiap tahunnya itu dibayarkan 12 juta rupiah, yang dapat membuat hasil pinjaman tiap tahunnya itu menjadi tetap 200 juta rupiah. Itu dilakukan tiap tahunnya, sehingga sampai di tahun ke-9, untuk pinjamannya kan masih 200 juta rupiah. Nah, di bulan ke-10 untuk pelunasannya yaitu karena di bulan ke-9 tahun ke-9 tetap 200 juta rupiah, itu bunganya menjadi tetap 12 juta rupiah. Dengan akhirnya pinjaman akhir yaitu 212 juta rupiah dan pembayaran akhir yang harus dibayarkan yaitu 212 juta rupiah. Lalu selanjutnya di kasus selanjutnya itu berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-10 apabila yang diterapkan adalah bunga majemuk dan setiap akhir tahun membayar angsuran agar modal pinjaman berkurang 20 juta rupiah pada sisa tahun berikutnya. Yaitu kalau kita baca dari kasus ini yaitu untuk pembayarannya tiap tahun dan yang ingin kita capai adalah pinjamannya berkurang 20 juta tiap tahunnya. Sehingga di tahun ke-10 untuk pinjamannya menjadi 0. Nah, untuk cash flow diagramnya bisa kita lihat, yaitu terjadi pembayaran tiap tahunnya dengan yang bisa kita lihat juga tiap tahunnya itu yang kita bayarkan itu menurun. Nah, kenapa seperti itu? Bisa kita lihat di tabel berikut. Nah, untuk pinjaman awal yaitu 200 juta rupiah. Dengan interest yaitu 6% menjadi 12 juta rupiah dan pinjaman akhirnya itu 212 juta rupiah. Sesuai yang kita lihat di soal tadi, agar pinjaman berkurang 20 juta, maka dari 212 juta rupiah tersebut kita harus membayarkan sebesar 32 juta rupiah di tahun pertama. Sehingga pinjaman menjadi 180 juta rupiah. Nah, untuk di tahun kedua, maka bunga yang diambil yaitu dari 180 juta rupiah tersebut. Yang didapatkan yaitu 10.800.000 rupiah, sehingga jika ditambahkan ke pinjaman sebelumnya yaitu 180 juta rupiah menjadi 190 juta 800 ribu rupiah. Nah, sesuai yang ada di soal tadi, kita ingin mengurangi pinjaman tiap tahunnya 20 juta, yaitu maka dari 190 juta 800 rupiah dikurangi 30 juta 800 ribu rupiah untuk menjadi 160 juta rupiah agar berkurang 20 juta rupiah dari tahun sebelumnya yaitu 180 juta rupiah. Begitu seterusnya hingga tahun ke-10. Di tahun ke-10 di tahun ke-10 bunga yang ada itu 1.200.000 rupiah dikarenakan di tahun ke-9
pinjaman akhirnya itu hanya 20 juta rupiah. Yang sehingga ditambahkan dengan bunga yang ada di tahun ke-10 menjadi 21.200.000 rupiah dan bunga pembayaran akhir yang harus dibayarkan yaitu sebesar 21.200.000 rupiah. Berikut. Nah, selanjutnya untuk soal kedua yaitu terdapat kompon component factor. Ya, nah, component factor ini digunakan untuk mencari nilai yang akan datang jika diketahui nilai sekarang. Nah, untuk dari soal yang tadi yaitu nilai yang sekarang yang kita punya adalah 200 juta. Nah, bagaimana cara mengetahui untuk nilai yang akan datang? Yaitu dengan rumus yang ada di bawah, yaitu P dikali 1 ditambah I. Yaitu I itu sendiri interest, terus pangkat N. N sendiri itu adalah periode. Lalu menghasilkan 358.169.539 rupiah. Sesuai dengan kompon interest yang sudah kita cari di awal tadi. Lalu selanjutnya ada present worth factor atau PWF. PWF sendiri atau P per V digunakan ketika ingin mencari nilai yang sekarang jika diketahui nilai yang akan datang. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui nilai yang akan datang, yaitu 358.169.539 rupiah, maka yang kita lakukan yaitu tinggal membalik rumusnya aja, yaitu F dibagi 1 plus I pangkat N. Sehingga didapatkan sesuai yaitu 200 juta rupiah. Sesuai dengan yang kita cari dari kompon interest yang ada di awal. Lalu selanjutnya ada sinking fund factor. Sinking fund factor atau upper F digunakan ketika ingin mencari nilai per periode atau annuity jika diketahui nilai yang akan datang. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai yang akan datang berapa. Nah, kita ingin mencari tahu berapa penambahan per tahunnya atau per periode. Di sini dapat menggunakan rumus I per 1 plus I pangkat N min 1 yang hasilnya yaitu 27.173.591 rupiah. Lalu selanjutnya ada common element factor annually, yaitu bedanya dari compound element factor yang kita cari pertama, yaitu bedanya untuk CAF yang ini kita mencari per tahunnya atau per periode. Nah, caranya adalah yaitu menggunakan nilai per periode yang sudah kita temukan tadi, lalu dikalikan dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I, yang hasilnya yaitu 358.169.539,31, sesuai dengan yang kita dapatkan tadi di CF yang tadi. Oke, selanjutnya yaitu gradient present worth, yaitu digunakan ketika ingin mencari nilai yang sekarang jika diketahui nilai pertambahan atau gradient per periodenya, yaitu dapat digunakan rumus G atau gradient dikalikan I plus 1 plus I pangkat N min 1 per I pangkat 2 dikali 1 plus I pangkat N dikurangi N per I 1 plus I pangkat N, yang didapatkan hasilnya yaitu 355.227.586 rupiah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.